magnitudo kembali mengguncang Bengkulu. Pemirsa, gempa bumi terjadi di Aceh Barat dengan kekuatan magnitudo 6,4 skala Richter. Terjadi gempa bumi, jadi kita lihat di peta bebas. Tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu negara paling rawan gempa bumi di dunia. Setiap tahunnya, lebih dari 10.000 gempa terjadi, kecil hingga besar. Sebagian mungkin tak terasa, tapi sebagian lagi bisa sangat merusak, bahkan mematikan. Karena itu, kita semua perlu memahami apa itu gempa bumi, bagaimana cara menghadapinya, dan yang terpenting, bagaimana kita bisa selamat. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan di dalam kerak bumi. Kerak bumi kita sebenarnya terdiri dari potongan besar yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak ketika dua lempeng saling menekan, saling bertabrakan atau bergeser, maka akan terbentuk tekanan besar. Saat tekanan ini lepas, terjadilah gempa bumi. Secara umum, gempa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, gempa tektonik yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Ini yang paling sering terjadi di Indonesia. Kedua, gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas gunung berapi. Keduanya sama-sama berbahaya, tapi penyebab dan dampaknya bisa berbeda. Itulah kenapa penting mengenal jenis gempanya agar bisa lebih siap. Saat gempa bumi terjadi, energi dari dalam bumi menyebar dalam bentuk gelombang. Ada dua jenis gelombang utama, yaitu yang pertama gelombang P atau gelombang primer, datang lebih dulu, cepat, tapi tidak terlalu merusak. Yang kedua, gelombang S atau gelombang sekunder, datang lebih lambat tapi jauh lebih merusak. Itulah kenapa kita sering merasa ada getaran kecil dulu, lalu tiba-tiba besar. Itu adalah gelombang P, lalu disusul oleh gelombang S. Nah, ini adalah bentuk gambaran gelombang seismik, yaitu gelombang P dan S tadi. Gempa Aceh 2004. Palu 2018.
Cianjur 2022. Nah, itulah beberapa contoh video gempa yang ada di Indonesia. Gempa tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa. Artinya, kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah, menggantungkan barang yang berat seperti figura, foto, atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai dan surat-surat penting lainnya. Lakukan simulasi evakuasi bencana gempa, memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten, atau Kota, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, PMI, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum gempa benar-benar terjadi. Kemudian jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau dengan lengan Anda. Jauhi kaca atau jendela atau apapun yang mungkin bisa menimpa tubuh. Tetap di dalam rumah hingga guncangan berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Saat di dalam gedung, jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera. Tetap di dalam mobil, hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, ataupun pohon. Jika terjebak di dalam reruntuhan, tutup mulut dengan sapu tangan, jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat menemukan posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, risiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Saat terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak. Ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan, bahkan memakan korban jiwa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempa susulan, dengarkan informasi dari radio atau televisi. Jangan terpengaruh kabar bohong, jauhi area yang hancur dan kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Waspadai benda-benda yang dapat menimpa Anda, bantu korban yang terluka atau terjebak. Gempa bumi adalah bagian dari kondisi alam yang tidak bisa kita tolak, tapi kita bisa belajar, bersiap, dan saling membantu agar tidak menjadi korban. Mulailah dari diri sendiri, lalu ajak keluarga dan tetanggamu. Semakin banyak yang paham, semakin banyak yang bisa kita selamatkan. Mari jadi masyarakat yang tangguh terhadap bencana.